Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita mau bikin podcast tentang ngobrol with Geodesiap. Jadi siapa itu Geodesiap? Geodesiap itu teman-teman aku seangkatan waktu kuliah S1 di Teknik Geodesi Undip. Nah, jadi untuk episode pertama ini kita bakal ngobrol sama temanku namanya Gali Pratiwi. Kita bakal bahas topik mengenai mimpi dan cita-cita. Oke, untuk lanjut ke podcastnya, mari kita undang Gali. Hai. Halo, Gali. Belum kelihatan kameranya. Jadi teman-teman, ini kita udah bareng sama Gali Pratiwi. Di episode pertama ini. Nah, kita di episode pertama ini mau cerita-cerita tentang mimpi dan cita-cita. Nah, jadi tuh aku ceritain sedikit dulu ya. Jadi Galih ini adalah temen aku yang pertama di Geodesi Undip. Jadi aku pertama kali pendaftaran setelah daftar ulang kalau nggak salah itu ketemu pertama kali sama Galih. Ya udah ya, habis itu kita ada kayak pendataan mahasiswa baru gitu. Itu aku pertama kali bareng Gali. Ya begitu, mari kita sekarang ngobrol bersama Gali. Oke, halo semua. Halo. Jadi sebelum mulai Gali cerita dulu, perkenalan dulu. Terus boleh ceritain sedikit mungkin masa kecilnya kayak gimana. Silahkan. Oke. Sebelumnya mau kenalan dulu ya. Aduh, santai aja ya kayaknya. Jadi episode perdana tuh jadi aku yang deg-degan. Oke. Jadi kenalin, aku Gali Pratiwi, biasa dipanggil Gali. Dari lulusan Teknik Geodesi Universitas Diponegoro. Kebetulan temannya Wening juga gitu. Terus, oh my god. Terus kalau flashback tentang masa kecil, sebenarnya masa kecilku biasa aja ya, nggak ada yang spesial banget. Tapi dulu banget waktu zaman SD, cuma terpikir kayak cuma kepikiran nggak punya cita-cita yang tertentu gitu. Dulu kan anak kecil kalau ditanya mau jadi apa, dokter, polisi gitu. Kalau dulu tuh nggak tahu ya pokoknya nggak ada tujuan aja gitu dulu gitu waktu kecil. Cuma aku punya tujuan mau SMP apa, mau SMP berapa gitu. Jadi tujuannya cuma itu. Terus habis itu sebenarnya nggak ada target mau jadi apa, nggak ada gitu. Cuma kayak target SMP, SMA, gitu. Terus kuliah di mana, sempet waktu itu kuliah sempet kepikiran juga kalau mau masuk ke teknik geodesi. Kecil mah tahu ya teknik geodesi apa, tapi itu gara-gara diceritain sama temennya saudara gitu, kayak jadi ngikut aja. Itu ibaratnya kayak cita-cita ikut-ikutan aja gitu, jangan dicontoh ya. Waktu kecil harusnya punya tujuan itu. Terus habis itu ya ngalir waktu itu SMP alhamdulillah kecapai juga di SMP itu. Kebetulan mepet waktu itu pendaftarannya. Terus ya alhamdulillah keterima di SMP favorit di tempat tinggal. Terus Asalnya mana? Oh iya, lupa. Belum cerita Asalnya dari asalnya. Demak. Oke. Asalnya dari Demak. Dari Demak. Nah, Demaknya mana, Bu? Demak di sekolahnya atau gimana? Tempat tinggalnya. Oh, tempat tinggalnya. Tempat tinggalnya di Desa Meranak. Gak usah lengkap kali ya, Kecamatan Wonosalam. Oke. Nanti pada nyamper lagi ya, oke. Terus sampai mana tadi? Habis itu ya udah masuk ke SMP. Iya, SMP favorit itu. Nah,
di SMP favorit tuh masih sama Gali yang emang nggak ada tujuan mau cuma tujuannya cuma satu, pengen lanjutin pendidikan dari SMP, SMA sampai kuliah udah gitu doang. Itu impiannya udah cuma satu gitu, nggak ada target apa-apa. Nah terus habis itu SMP jujur nih nggak punya prestasi apa-apa, nggak ada yang dibanggakan lah intinya itu sih. Terus karena waktu itu masih punya rasa takut untuk show up, terus jadinya ya udah ngalir aja gitu kayak anak kebanyakan. Nah di situ naiklah SMA ya, SMA alhamdulillah masuk ke favorit juga SMA 1. Tapi ya memang di situ mulai show up itu di organisasi. Dan belum apa namanya? Belum tertarik di bidang akademik. Jadi lebih ke dulu tuh waktu masa kecil kayak bertahap gitu nggak sih? Oh my god. Nah, oh terus putus. ya. Nah, udah. Ya udah mulai SMA mulai kenal banyak teman dari organisasi, punya pengalaman manajemen diri, manajemen apa teman-teman gitu, kenalan sama kakak kelas kayak gitu-gitu sih. Cuma kalau dari akademik emang baru di kuliah ini baru show up gitu. Gitu sih. Masa kecilku tidak menarik guys gitu. Oke. Jadi tadi kan pertanyaan awal ya. Sekarang kita menuju ke pertanyaan pembuka. Nah, jadi karena ini segmennya tentang ngobrol with geodesiap, tentunya nggak jauh-jauh dari yang namanya geodesi. Jadi biar teman-teman pada tahu, uh, jadi kalau Gali sendiri tadi sebenarnya udah cerita sedikit sih. Kalau Gali tahu jurusan teknik geodesi itu dari temennya saudara. Nah, mungkin boleh diceritain gimana temennya saudara itu bercerita tentang geodesi gitu. Dari mana tahu jurusan teknik geodesi? Sebenarnya waktu itu ceritanya kayak kerjanya enak, jalan-jalan, terus dulu tuh sempat kayak booming tentang Ibu Susi Pujiastuti itu punya perusahaan pesawat ya, pesawat, terus bisa jalan-jalan ke Raja Ampat gitu, gratis lagi. Kita bisa sambil kerja, sambil liburan gitu. Terus ketemu orang-orang baru gitu, ketemu petinggi-petinggi yang emang belum tentu kita orang biasa bisa ketemu gitu kan, bisa ngobrol santai gitu. Jadi dia cerita segala pekerjaannya. Jadi dari situlah aku tertarik karena aku suka orangnya suka jalan-jalan, orangnya suka traveling gitu. Jadi itulah alasan gue kenapa aku pengen masuk ke teknik geodesi gitu. Terus apa nama perusahaannya Bu Susi namanya apa? ASI ya, PT ASI. Iya nggak sih? Aku juga lupa, tapi itu tuh sempat jadi perusahaan yang kayak terkenal banget dan kita tuh pengen kerja praktik di sana, magang di sana. Iya, gitu. exactly. Iya benar. Benar, saat itu kepikiran, cuma kalau gak segampang itu gitu. Iya. Nanti mungkin teman-teman bisa cari tahu sendiri. Bu Susi itu punya perusahaan geospasial dan itu termasuk perusahaan yang bagus gitulah di Indonesia. Terus kenapa pilih teknik geodesi Undip? Aduh Kenapa? ceritanya kocak banget itu. Kocak banget. Kalau misalnya perjalanan masuk. Sebenarnya kalau punya mimpi masuk teknik geodesi itu udah termasuk mimpi ya, udah punya tujuan gitu. Dan waktu SMA memang itu udah ada di list, tapi karena kedistraksi sama teman-teman yang ngomongin tentang seputar STAN, tahulah STAN itu Sekolah Tinggi Keuangan Negara di bawah Kementerian Keuangan, di mana nanti sekolah gratis, terus
terjamin lah pokoknya jadi PNS gitu kan. Nah, habis itu ikutlah aku nggak pernah menyiapkan sekalipun tentang masuk teknik geodesi Undip lah. Jadi cuma mempersiapkan gimana caranya masuk STAN. Oke, kalau masuk STAN itu gara-gara ajakan temen sih. Kalau aku sadar sekarang tuh gara-gara distraksi temen. Nah, akhirnya mengikuti beberapa seleksi. Udah, akhirnya gagal waktu itu. Sampai, kalau kalian tahu, sampai tahap ketiga. Waktu itu 2017 masih tahap 1, 2, 3. Itu gagal di situ. Ya udah. Dan kebetulan waktu itu milih disuruh dipaksa untuk ikut SBMPTN. Oh iya. Nah, SBMPTN itu udah langsung ketemu. Oh ya, sorry. Ada satu yang miss. Sebelum SBMPTN itu kita ada UTUL UGM. Oh iya, benar. Ya, UTUL UGM kan duluan ya? Iya, duluan. UTUL UGM itu di Jogja waktu itu milih geodesi UGM. Nggak tahu, sempat kepikiran udah geodesi aja, kejar di UGM. Nah, terus habis itu gara-gara gagal UTUL itu nggak diterima, ya udah di waktu SBM itu aku tulisnya Undip, saking takutnya ditolak lagi waktu itu. Jadi lulus teknik geodesi Undip itu pilihan pertama. Karena kayak aku hanya tahu itu di UGM. Pokoknya aku ngukur kemampuanku, aku cocoknya di UGM sama di Undip aja lah. Waktu itu gara-gara ditolak UGM langsung ke Undip aja deh gitu. Terus waktu itu pilihan kedua apa ya? Oh, agroteknologi Undip juga. Terus sama pendidikan matematika tapi di UNY. Ya, alhamdulillahnya keterimanya di geodesi Undip. Ya, pilihan pertama di SBMPTN. Kamu juga SBMPTN. Iya. Terus setelah masuk teknik geodesi Undip nih, apa yang kamu rasain? Apa merasa, oh seru nih, mata kuliahnya seru, teman-temannya seru, atau ada yang ngerasa kok kayaknya salah jurusan ya, gitu? Gimana? Oh, kalau itu dulu mungkin aku belum move on kali ya sama terbayang-bayang sama STAN. Ya gila aja udah tahap 3 gitu. Gue aja gagal gitulah. Jadi rasa belum move on. Belum move on-nya tuh masih ada. Belum move on pokoknya waktu itu di semester 1. Terus jadi nggak ada kerasa vibe-nya lah. Pokoknya kader habis kader pulang. Habis kader pulang gitu. Ya nggak ada nuansanya, cuma kaget aja, sempat kaget gitu. Kalau di teknik tuh kaderisasinya kayak keras ya gitu. Cuma ya nikmatin aja lah gitu. Ya, Cuma tapi seru kan, sekarang bisa jadi bahan cerita. iya seru. Setelah 1 semester berlangsung, rasanya keluarga di geodesi 17 tuh ada rasanya gitu. Ada teman baru gitu sih. Jadi nggak sendirian waktu itu pas awal-awal sih. Pas awal-awal belum ada vibe-nya nih. Jadi masih abu-abu. Oke, jadi dari pengalaman kuliah selama 4 tahun ini, apa hal atau momen yang paling tak terlupakan? Boleh tentang akademiknya ataupun organisasi. Kamu kayaknya ikut banyak organisasi kan, Gal? Bisa mungkin ceritain. Sebenarnya dua hal itu ada. Yang pertama mungkin kita bahas akademik dulu kali ya. Kalau akademik itu mungkin pertama kali praktikum itu sangat terkesan banget. Ada 2 sih. Praktikum itu waktu itu sama teman angkatan juga. Baru pertama kali kenal tuh kayak satu kelompok tuh akrab banget gitu. Ada pokoknya kompak banget. Dan pertama kali praktikum juga pegang alat, gimana kita bisa ngoperasiin alat gitu. Ya
kesan pertama yang sangat indah lah intinya. Terus Asik. yang yang kedua itu mungkin dunia camker kali ya. Kalau akademik tuh sumpah camker tuh sungguh berasa. Camker tuh banyak dramanya, bukan drama angkatan aja tapi drama kelompok juga ada, terutama drama kelompokku ya. Ini maaf ya kelompok aku yang tukang Jadi drama. teman-teman yang belum tahu, camker itu kemah kerja yang dilakuin di semester berapa dulu? Semester 5. Iya, 5 itu. Jadi banyak ilmu yang baru yang kita dapetin di camker itu. Terus kita juga pertama kali berinteraksi sama warga desa, kayak semacam KKN tapi vibe-nya kita nggak pengabdian gitu loh. Jadi kita punya proyek sendiri, terus habis itu ya kerja sendiri, habis itu kita bikin laporan untuk menuhin SKS gitu. Terus ya udah itu sepanjang semester itu kayak berkesan banget gitu sih. Kalau organisasi mungkin kalau organisasi di aku itu ada sih. Itu yang bikin kalau diinget kadang kesel sendiri gitu. Waktu itu di HM sebelum kejadian, ada suatu kejadian lah di organisasi kampus jurusan gitu. Ya itu sih yang bikin pusing juga, sampai teman-teman angkatan, teman-teman kelas kalau kuliah, kalau mau bahas itu ada Gali nggak mau bahas. pasti agak gak enak karena kan kondisinya memang organisasi itu lagi genting dan lagi ada banyak masalah gitu. Jadinya ini gak aku sebutin aja ya, pasti kalau nanti ditampilin anak geodesi ini pasti tahu. Oh iya, ya jadi sih. Gali di HM itu sebagai Kan apa? malah disebutin. Soalnya Sekarang aku yang nyebutin ya. bener-bener jabatan, kayak dia Gali itu termasuk pejabat tinggi dari organisasi itu. Iya kan? Tidak juga. Tidak penting tapi juga penting gitu sih intinya. Di jabatan aku itu penting tapi nggak penting tapi penting. Gimana sih? Ya udah. Oke. Gitu. Gitu sih ceritanya. Pokoknya ada suatu prahara yang bikin sampai sekarang masih inget. Terus baru bulan kemarin masalah itu kelar gitu. Gitu sih. Dan apa yang kamu pelajari selama ya entah organisasi, dari akademik, hal-hal yang hikmah apa yang sampai sekarang tuh itu tuh kayaknya bakal mengena banget buat kehidupan kamu selanjutnya. Kalau yang penting percaya sama tanggung jawab sih. Hikmah yang kita belajar percaya pada orang lain gitu. Kan sama tanggung jawab juga. Dulu jujur nih, kayak aku susah banget percaya sama orang. Bahkan kayak kalau ada kerjaan, kalau ada tugas, ya kerjain sendiri, ngapain harus dibagi, ngapain harus. Meskipun kelompok ya aku nggak percaya aja, karena sifat mungkin perfeksionis ya. Pokoknya yang dikerjakan orang lain itu nggak sesuai lah sama aku. Aku harus merombaknya sampai sesuai aku gitu. Itu yang bikin selama 4 tahun itu aku belajar untuk percaya sama orang gitu kan. Kalau kita udah percaya sama orang yang kita kasih kepercayaan, pasti mereka bakal menyelesaikannya dengan semaksimal mungkin mereka gitu, nggak mungkin asal-asalan gitu. Jadi ya itu sih aku belajar percaya sama tanggung jawab. Tanggung jawab itu kan setiap organisasi maupun kegiatan akademik itu pasti ada ya, entah tanggung jawab tugas, entah tanggung jawab job desk di organisasi itu, entah di kepanitiaan, kita harus selalu mengerjakannya itu dengan sungguh-sungguh kan. Nah itu sih, jadi yang hikmah selama 4 tahun itu sih yang paling utama, percaya sama tanggung jawab. Ya, percaya sama tanggung jawab.
Ya Iya, mungkin teman-teman yang lihat bisa didengarkan ya ini. Dan mungkin buat adik-adik mahasiswa baru yang baru mencicipi perkuliahan nih bisa belajar dari Mbak Galih. Kalau eh, kuliah jangan cuma diisi sama kuliah pulang atau kuliah udah, tapi juga organisasi karena itu bakal dapet value yang nantinya juga bisa kalian manfaatkan ke depannya. Nah, terus kembali lagi ke topik utama tentang mimpi dan cita-cita. Jadi oke. sebenarnya mimpi dan cita-cita kamu tuh apa sih, Gel? Sebenarnya mungkin kalau ditanya mimpi dan cita-cita secara spesifik nggak ada ya. Tapi setiap tahun itu punya mimpi. Setiap tahun jangka waktu, misal 1 tahun, 5 tahun, sampai 10 tahun tuh mau jadi apa itu punya. Ya kalau buat patokan tuh nggak bisa. Mimpi itu banyak. Bagi aku tuh mimpi itu banyak. Jadi kita zaman SD, zaman anak kecil dulu pasti mimpi itu cuma satu. Padahal mimpi itu banyak, banyak banget gitu. Jadi kalau dari aku mimpi itu banyak tuh gak bisa sebutin satu-satu gitu. Mungkin salah satunya jadi traveler kali ya. Dan itu salah satu mimpi yang memang pengen ku gapai gitu. Saking saking punya mimpi jadi traveler itu di belakang Galih itu wallpapernya Paris gak sih? Iya Eiffel iya Tower. Paris. Eiffel Tower. Tapi mau ke Semoga UK. bisa mencapai ke sana ya. Amin. 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 Amin amin amin. Terus tadi kan kamu cerita ya tiap tahun mungkin 5 tahun, 1 tahun itu punya mimpi atau cita-cita gitu. Jadi gimana sih cara kamu untuk mencapai target mimpimu itu dalam jangka waktu yang udah kamu tentuin sendiri? Um, itu ceritanya lucu sih waktu itu baru sebenarnya terinspirasi dari dari teman sendiri. Kalau sadar sih ya pasti ini gue gitu. Itu waktu itu tahun 2019 kayak harus dicatat nih mimpi-mimpi apa yang bakal ku dapetin tahun ini gitu. Dan aku coba di tahun 2020. Nah, itu aku catat goals-nya. Jadi catat di semacam bullet journal kalau kalian tahu itu kayak target tahunan, target bulan, target mingguan, bahkan target per hari itu semua aku catat. Jadinya mimpi utama itu di 1 tahun itu. Nah, aku bikin tabel sendiri itu, terus di situ catat tahun ini mau ngapain sih, mau mimpi apa sih biar kecapai. Misal mau jalan-jalan ke Jogja waktu itu, jalan-jalan ke Jogja, ke Kabul juga loh, ke Kabul juga. Waktu itu bukan mimpi tahun 2020 itu mimpi ke Jogja, alhamdulillah bisa ke Jogja itu 1 minggu. Nah itu ke Jogja kan kecapai terus apalagi ya lomba lomba di tahun 2020 ada ya nggak ya? Pokoknya ada beberapa mimpi yang mungkin itu sebagian orang itu bukan mimpi ya, kayak target biasa. Tapi bagi aku pribadi itu mimpi. Jadi mimpi itu bukan jadi orang yang besar, kayak menjadi dokter gitu. Mimpi itu hal sekecil apapun tuh mimpi yang belum pernah kamu capai itu mimpi gitu. Jadi kayak spontanitas terpikir 1 tahun ini mau kemana, mau bikin apa, terus yang tahun 2020 mau sempro ya kecapai di tahun 2020 kan ya kan itu ada beberapa yang emang kecapai tapi ada yang nggak semuanya ya, nggak semuanya kecapai semua sih, tapi alhamdulillah beberapa kecapai gitu. Jadi
kalau teman-teman mau bermimpi, tulis aja gitu, random gitu. Random, nanti diikhtiarin, diusahain, pasti ada jalan. Pasti ada jalan pokoknya. Cuma yang perlu dicatat tadi, mimpi itu bukan jadi orang yang besar, tapi setiap hal yang belum kamu capai itu adalah mimpi. Gitu. Aku dapat quote. Setiap hal yang belum kamu capai itu adalah mimpi, nggak harus sesuatu hal yang besar. Dan mimpi itu perlu banget harus buat dicatat. Supaya apa? Supaya kamu nggak lupa sama mimpi-mimpi yang mau kamu capai. Jadi kalau kamu lupa, gimana kamu mau mencapainya kan? Makanya harus ditulis ya. Saran dari Mbak Galih. Ya benar. Terus tadi kan kamu juga cerita ada mimpi yang tercapai, ada mimpi yang belum tercapai. Gimana kamu mengatasi kegagalan dari mimpi yang belum kamu capai? Mungkin kan kamu targetnya 1 tahun, tapi bisa aja baru tahun depannya kan kecapai, nggak di tahun yang udah kamu targetin gitu. Gimana kamu ngatasin itu? Kalau ngatasin kegagalan tuh intinya dari selama ini cuma ikhlas, udah pasrah sama ikhlas. Tapi di sisi lain kita harus usaha. Jangan sampai kalau udah gagal udah capek gitu. Jangan. Pasrah aja, pasrah, ikhlas. Mungkin belum waktunya, belum jodohnya ibaratnya gitu kan sama mimpi itu gitu. Jadinya ya udah pasrah, tapi mimpi itu tetap harus dicapai nanti. Nggak tahu kapan, tapi tetap harus dilakuin. Entah mau kapan mau 2 tahun lagi mau 3 tahun lagi gitu sih dari aku. Yang penting jangan pernah menyerah. Ada satu quote dari aku lagi. Kalau misalnya kamu capek berlari, istirahatlah. Maksudnya kalau kamu capek berlari, berjalanlah. Kalau kamu capek berjalan, berhentilah. Tapi jangan pernah menyerah. Nanti kamu bangkit lagi. Oke? Ya, gitu sih. Udah. Dari aku gitu. Oke, jadi tentang mimpi dan cita-cita tadi, kita yang pertama harus menuliskan target-targetnya, mimpinya, cita-citanya dalam jangka waktu tertentu. Terus jangan lupa doa, usaha juga buat mencapainya. Dan kalau gagal, ikhlas. Terus ingat juga tadi quotes dari Mbak Galih, kalau capek berlari berjalan, kalau capek berjalan berhenti, tapi jangan menyerah. Itu kuncinya yang paling belakang sih, jangan menyerah. Nah, harus tetap berusaha buat mencapai. Ya, benar sekali, exactly. Oke, mungkin ini kita mau ke pertanyaan penutup ya. Nggak kerasa udah hampir 30 menit kayaknya ini. Oh my God, tidak kerasa sekali. Oh iya. Jadi, buat pertanyaan penutupnya itu yang pertama, rekomendasi buku apa yang kamu saranin dibaca buat teman-teman? Bebas sih buku apa aja. Sebenarnya nggak satu buku ya. Ini seri. Dari aku itu mungkin inspirasiku cuma buku seriesnya William Mansur yang selama ini kayak jadi pegangan. Sama dari bukunya Gita Savitri. Gita Sav. Nah itu bikin, kalau Gita Sav kan bikin kita ada sesuatu hal baru, insight baru gitu. Kalau William Mansur ini lebih dari sisi agamisnya, dari segi mimpinya, di situ kayak ditulisin lengkap banget. Nah di Gita Sav juga ada mimpi, cuma dia dari sisi dari insight yang berbeda dari William Mansur gitu. Dari segi mungkin politik, mungkin dari hal-hal yang bisa dicek lah di YouTube-nya Gita Sav kalau mau kepoin itu. Jadi ada 2 sih yang sama ini aku pegang itu sih. Kalau yang bukunya Wirda Mansur tuh judulnya apa aja sih? Kayaknya ya, ada beberapa. Reach Your Dream. Terus Be the New You. Terus
Terus apa ya? Unlimited You. Terus Remember Me. I will remember you. Nah, Remember Me, I Will Remember You. Terus ada satu lagi sebenarnya sekarang tuh a not of remember apa-apa gitu yang baru itu. Itu sih banyak buku mimpi yang ditulis sama Wigda Mansur, tapi dari sisi agama Islam terutama itu penuh quotes dan penuh apa ya, biar kita bisa mengingat lah, bukan soal duniawi aja tapi soal akhirat juga ada. Keren banget memang buku-bukunya. Terus kalau bukunya Kak Gita Saf itu setahu ada 2 nggak sih? Iya. Satunya Rentang Kisah sama A Cup of Coffee. Ya. Itu bagus juga sih, aku juga udah pernah baca, keren banget. Bagus. Ya, kalau Rentang Kisah kan mungkin lebih seputar kisah perjuangan dia di Jerman untuk survive di Jerman. Waktu itu kan dia sempat cara kuliah di Jerman. Di situ kayak bangkit lagi, gimana cara bangkitinnya tuh di situ ditulis juga di Rentang Kisah. Terus di A Cup of Tea itu lebih apa ya, kayak insight baru di dunia luar gitu loh, ketemu hal-hal baru. Dia bisa keliling berapa negara ya? 30 negara nggak sih? Nggak tahu deh, pokoknya ceritanya ketemu orang-orang baru, dia belajar hal-hal baru gitu. Begitulah. Pertanyaan terakhir nih. Jadi kan insya Allah ya, ini akan ada selamanya di internet gitu. Akan ada selamanya di internet podcast ini. Entah itu di podcastnya atau di YouTube mungkin ya ntar. Nah, pesan apa yang ingin kamu sampaikan buat anakmu di masa depan nanti? Kalau dikasih rezeki punya anak. Kalau itu sih pesannya jadi terharu, enggak deh, Anda. Jadi pesanku cuma satu, jangan pernah takut bermimpi. Udah itu doang. Karena banyak tuh anak zaman sekarang yang paling nggak bisa gitu, insecure gitu. Tapi cuma satu yang pesenin buat masa depan, jangan pernah takut bermimpi gitu. Oke, inget ya untuk calon anaknya Galih. Ya. Nanti dilihat ya. Iya. Malu. Oke, jadi podcast kali ini sudah selesai. Oh iya, sama terakhir mau nanya. Kalau buat teman-teman yang ingin mengenal Galih lebih dekat, bisa reach sosial media mungkin apa, sama mungkin ada blog dan karya-karyanya, bisa dilihat di mana? Di Instagram. Nanti dicantumin aja nih Instagram. Oke, siap. Bisa nanya-nanya seputar apa, seputar mimpi, seputar geodesi, maupun seputar apapun itu. Kenal lebih deket, makin deket juga nggak apa-apa. Barangkali jodoh kan. Oke. Udah. Mulai ngaco nih. Udah. Oke, terima kasih Galih Pratiwi sudah mau hadir di podcast ini jadi bintang tamu pertama di episode pertama. Terima kasih juga. Semoga suatu kehormatan bagi saya. Oke, semoga apa yang kita bahas, apa yang kita obrolin di episode kali ini bisa menginspirasi teman-teman semua, bisa jadi hal yang membuat kalian semangat untuk terus bermimpi. Dan tadi pesannya, kalau misalnya berlari capek, kalau capek berlari bisa berjalan, kalau capek berjalan bisa berhenti, tapi jangan menyerah. Itu kuncinya, jangan menyerah. Terima kasih sudah melihat dan mendengar podcast ini. Kalau ada saran dan masukan bisa kasih komen di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya.
Dah.